Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah rahmatullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini Allah bangunkan kita kembali untuk menyempurnakan tugas ubudiyah kita, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita masih melanjutkan kajian dari bulan lalu, dan hari ini ada yang berbeda ya. Kebetulan sampai kecas lagi, kayak mau nikah lagi, kompas ya. Baik, kita masih melanjutkan kajian ini. Dalil yang kita gunakan pertama di surat Al-Maidah. Kita masih mengembangkan ayat ini sebagai silabus kajian dalam psikologi Islam itu, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan agar mendekat diri kepadanya dan berjihad atau bersungguh-sungguh di jalannya supaya mendapatkan keberuntungan. Kita masih melanjutkan ayat ini untuk dilihat sebagai bagian dari silabus kajian ini. Ada 3 hal tadi yang diharapkan oleh Allah. Pertama, taqullaha, bertakwa pada Allah. Yang kedua, wabtahu ilaihil wasilah, berusaha mencari jalan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema besar inilah yang masih kita lanjutkan, di mana ada 5 hal yang minimal kita perlu lakukan dalam rangka untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keempat kita masih melanjutkan, yaitu membaca dan mengkaji Al-Qur'an. Tentu harapan kita mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberuntungan, tuflihun. Jadi ayat tadi kita masih kembangkan sebagai bagian dari silabus kajian ini. Dan itulah betapa luasnya ilmu Allah ya. Di Quran yang kita bahas, satu ayat ini saja sangat panjang kali lebar. Baik, jadi apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita awali dengan membaca doa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, poin yang keempat ini, membaca dan mengaji Al-Quran, kita juga mendasarkan dalilnya dalam surat Yunus ayat yang ke-57, di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Dari ayat ini pun kita masih mengembangkan bahwa Quran itu kenapa perlu dikaji, digali, karena fungsinya ada 4 pada ayat ini. Yang pertama sebagai mau'izah, sebagai bahan pelajaran. Ya, kita pun masih meneruskan ini, bagian dari pengembangan materi silabus yang kita bahas. Bahwa Quran itu fungsi pertama sebagai mau'izah, pelajaran yang luar biasa. Ya, maka ayat ini pun masih sangat panjang kita kaji. Di kampus kami memberikan tugas pada mahasiswa calon-calon doktor bidang tafsir itu, mereka mengkaji dalam berbagai literatur, tidak hanya ilmu tafsir saja, tapi kita berikan kepada mereka karena Quran itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang keilmuan. Ada yang bahas pendidikan, psikologi, politik, manajemen, ekonomi, bahkan banyak mahasiswa yang sedang meneliti tentang pertambangan, bagaimana tambang, geografi, geologi,
astronomi dalam perspektif kajian Quran. Subhanallah, sangat indah. Maka hari ini pun kita masih mengembangkan potensi kajian ini dalam fungsi pertama sebagai mau'izah dalam perspektif agama dan psikologi. Jadi ada 4 fungsi Quran, kita baru bahas yang pertama dan masih mengembangkan. Ternyata Quran itu sangat luas sebagai embrio, inspirasi dari ilmu yang begitu luas. Ya, yang cara pandang kita hari ini Quran sebagai mau'izah, maka kita akan mendekati Quran dalam sisi sejarah. Karena Quran isinya memang mayoritas sejarah masa lalu. Dan sejarahnya pasti benar, nggak mungkin bohong. Jadi kalau ada kasus misalnya ada sebuah sekolah yang karena sekarang sudah pakai teknologi ya, AI itu nggak bisa bohong dia, kecuali dibikin bohong oleh orang yang bikin kebijakan. Ketika ditanya, dia bilang, oh si A itu bukan alumni sekolah ini loh. Nah, yang disalahkan bukan AI-nya, disalahkan akhirnya. Kenapa kamu ngomong dia bukan alumni? Padahal lagi diperjuangkan dia sebagai alumni. Itu bukan berita masa lalu yang bohong. Kalau di Quran tidak, maka penjelasannya dalam surat Yusuf, nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu ya Nabi kisah yang paling baik. Jadi Quran itu isinya memang banyak kisah-kisah masa lalu yang tidak pernah dijumpai oleh baginda Rasul, apalagi kita. Tapi sebagai orang beriman, kita wajib percaya kisah yang ada dalam Quran. Jadi kalau kisahnya dalam sejarah buku yang ditulis oleh manusia, itu pasti tidak sempurna. Kita dulu ingat setiap tanggal 30 September itu wajib nyetel film G30 SPKI, wajib dulu kan. Kemudian ganti kebijakan, sekarang enggak lagi. Bahkan dulu kami pernah membuat studio TV, gara-gara nyetel film G30 SPKI, di take down itu di YouTube-nya. Kenapa? Karena dianggap konten kekerasan. Kebijakan ya. Padahal dulu memang ada sejarah bagaimana kekejaman PKI. Tetapi tentu saja sejarah bagi manusia pasti ada kepentingan. Nah, kita masih membahas ini terkait dengan sejarah masa lalu, dan kita masih melanjutkan dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisah seorang wanita mulia, ya, yaitu Bunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi Bunda Maryam itu ibunda dari Isa alaihi salam, bukan Isa al-Masih yang dipahami oleh agama lain. Ini apalagi Desember ya, ini tentu sebagai peringatan buat kita semua bahwa kenapa Desember perlu kita waspadai, bukan masih perhatikan betul. Karena biasanya di akhir-akhir bulan ini musim liburan, Pak. Liburan anak sekolah, liburan, sehingga orang seringkali menggunakan memanfaatkan untuk berlibur. Apalagi di akhir tahun biasanya, gak pernah sepi akhir tahun itu. Padahal pergantian tahun itu ada identik dengan akidah agama lain. Saya ingatkan, mudah-mudahan kita tidak melakukan. Biasanya di beberapa tempat itu begitu jam 23.59 kira-kira gitu, itu sering kali itu mundur, saking senangnya tuh pergantian tahun. Di mana-mana rame, itu mundur tuh dari 10, 9, 8 pergantian tahun. Begitu istimewanya kah ganti tahun itu? Padahal di 45 tahun sebelum Masehi, Julius Caesar mengumpulkan para ahli astronomi saat itu untuk merancang ulang penanggalan yang ada. Dulu penanggalan itu ada sebulan, itu ada setahun ada 10 bulan. 10 bulan saja. Tahun baru bulan pertamanya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Sextilia, Quintilia, September, Oktober, November, Desember. Deka itu bulan ke-10, Pak. Yang benar.
Jadi DK bulan ke-10 Desember itu. Nah, sebulan ada 35 hari, maka sering bentrok tuh. Maka dirumuskanlah saat itu 40 tahun sebelum Masehi, artinya belum lahirnya Isa Al-Masih, kemudian ketemulah skema menjadi 12 bulan. Dan tahun barunya awal tahun barunya bukan dari bulan Maret lagi, tapi dari Januari. Kenapa Januari? Karena itu nama dari dewa Janus, dewanya Yunani kuno yang punya dua wajah, dua muka, ke depan dan ke belakang, meninggalkan masa lalu, menatap masa depan, kira-kira. Maka kemudian Januari itu Januarius diambil sebagai bulan pertama. Januarius, kemudian ada dewa namanya Februarius, Maret, April, Mei, Juni. Sextilia tadi diganti menjadi Julius Caesar bulan ke-7. Kemudian Kuntilia diganti nama, nanti penggantinya yaitu Agustus Caesar bulan ke-8. 9 September, Oktober, November, Desember. DK itu yang awalnya harusnya 10 menjadi 12. Di Quran itu sudah ada, sejak bumi ini ada 12 bulan. Di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 36. Inna aidatasyahur indallah isnasyar. Sesungguhnya bumi ini sejak Allah ciptakan itu sudah 12 bulan. Artinya kalau ada orang yang menghitung mundur saking senengnya itu tahun berganti, malam itu ada dua Tuhan yang sedang diperingati. Satu tadi dewa Janus, Tuhan Yunani kuno. Yang kedua, dalam beberapa sekte di Kristen yakin bahwa Yesus lahirnya tanggal 1 Januari. Alhamdulillah ya, jadi jangan ikut-ikutan lah hitung mundur. Khawatir begitu hitung mundur, lagi senang banget itu, Allah cabut nyawa kita, na'udzubillah. Lagi bergembira menyambut dua Tuhan sekaligus. Na'udzubillah ya. Baik, kita masih melanjutkan kisah Bunda Maryam di surat Maryam. Ya, ayat ke-22 hingga 26. Dan hari ini kita membahas yang kelima, yaitu istirahat atau tidur yang cukup. Kemarin kita sudah bahas fakuli washrabi pada ayat 26. Fakuli washrabi, makan dan minum. Hari ini kita bahas wakuri aina. Wakuri aina secara terjemah dalam Kementerian Agama itu melihat yang menyenangkan. Tetapi ada tafsir lain, wakur aina itu tidur atau istirahat. Nah, kita akan bahas itu. Jadi hari ini kita bahas wakur aina dari surat Maryam ayat ke-26 yang maknanya adalah tidur atau istirahat yang cukup. Ya, jadi ayat ini yang sedang akan kita bahas, fakuli washrabi, makan dan minum, wakuri aina. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang umum, wakur aina itu bersuka cita, bergembira. Ya, wakur aina bergembira. Tapi hari ini kita melihat dari tafsir yang lain, oleh penafsir lain, bahwa wakur aina itu maknanya juga adalah tertidur. Ya, misalnya Asy-Syaibani mengatakan bahwa wakur aina adalah tidurlah kamu. Ya, jadi ya Bunda Maryam kita tahu ya, beliau sedang menghadapi persoalan yang sangat besar, habis melahirkan. Ya, maka dalam tafsir Al-Qurtubi makna wakur aina itu makna lain adalah tidurlah kamu. Maka kita akan bahas ini. Ya, jadi Abu Amr mengatakan akrallahu ainahu. Artinya menidurkan matanya untuk menghilangkan jaganya. Jadi yang maksudkan wakur aina itu memejamkan mata gitu. Jadi makna lain dari wakur aina adalah bersenang hati, tetapi dalam tafsir Al-Qurtubi ditafsirkan bahwa wakur aina itu maknanya adalah tidur, istirahat. Nah, dalam salah satu prinsip terapi kejiwaan, kita akan belajar dari kisah ini, dari kisah Bunda Maryam, itu inspirasi tentang
pentingnya tidur atau istirahat yang cukup dalam terapi kejiwaan. Ya, jadi tidur, maka orang seringkali kalau sudah punya gangguan tidur itu ke dokter dikasih obat tidur. Nah, ini ada kaitannya tidur dengan terapi kejiwaan, Pak. Jadi kalau kita tidurnya bisa nyenyak, itu bahagia insya Allah, Pak. Walaupun Bapak duitnya cuma 1 miliar, kalau tidur nyenyak pasti bahagia. Gitu Pak ya? Atau duitnya banyak. Ya, tapi kalau duitnya banyak hasil korupsi, insya Allah nggak tenang. Ya, kemarin baru saja ditangkap anak sama bapaknya. Masya Allah. Padahal duitnya sudah banyak Pak, orang kaya itu Pak. Sama-sama pejabat. Bapaknya lurah, anaknya bupati. Tinggian derajat Pak anaknya kan jadi bupati. Dua-duanya sekarang di sel penjara. Nauzubillah. Ngeri ya. Makanya mendingan kayak kita aja lah, nggak jadi pejabat. Ya. Jadi kalau jadi pejabat tadi dikhawatirkan lagi enak-enak, nyata ketangkap KPK. Nauzubillah. Harga diri sudah hilang semua. Keluarga juga hilang. Baik, tidur dan istirahat yang cukup itu bisa bagian dari terapi kejiwaan. Pertama, mengolah stres dan kecemasan. Jadi Bunda Maryam ini menghadapi masa-masa yang sulit, Pak. Kita sudah bahas ya, beliau bisa hamil tanpa di situ laki-laki mau melahirkan itu di tempat yang jauh, tidak ke rumah sakit saat itu ya, belum ada rumah sakit ya. Dan beliau melahirkan di bawah pohon korma. Maka kalau ada kisah bahwa Yesus itu lahir di pohon cemara, salah. Dalam Quran lahirnya di mana? Di bawah nakhlah, pohon korma. Ini kisahnya. Ya, jadi mengapa tidur yang cukup itu? Dan tidur nanti kita lihat tidak tergantung dari jumlah, bukan karena kuantitas tapi kualitas. Jadi ada orang yang tidur dari sore, bisa tidur, subuh-subuh belum bangun, ada. Jadi Bapak Ibu mungkin yang tidurnya tidak terlalu cepat, jam 10 baru tidur atau jam 11 tidur, jam 3 sudah bangun. Dan itu juga bisa sehat. Artinya tidur itu sebenarnya bukan tentang kuantitas, tapi kualitas, bukan tentang banyaknya. Walaupun para ahli kesehatan merekomendasikan tidur yang cukup itu minimal 8 jam sehari semalam. Semalam ya 8 jam. Kalau 8 jam berarti Bapak harus tidur jam 8 harus tidur nih. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pas tuh. Mungkin enggak Bapak tidur jam 8? Mungkin kalau capek banget. Tapi bisa dihitung dengan jari. Ya, kadang-kadang ada kegiatan. Saya semalam baru jam 11 baru tidur. Ya, baru pulang sampai rumah jam 11. Dan alhamdulillah bisa dibangunkan oleh Allah setengah 3, berarti itu berapa jam itu? 12, 1, 2, 3 jam setengah. Jadi sebenarnya ya memang kita perlu mengatur pola tidur ya, tapi tidur bukan tentang kuantitas tapi kualitas. Maka waktu Aina Bunda Maryam itu bukan tertidur pulas, Pak. Nah, dilihat ya bagaimana tidur ya. Kemudian tidur itu juga bisa membalikkan keseimbangan emosi. Bunda Maryam habis melahirkan, emosinya belum stabil, Pak. Ya, jadi Bapak kalau mungkin dulu ngalami bagaimana istrinya habis melahirkan, ya lemah. Ini pun sama Bunda Maryam, lemah gitu ya. Dan tentu saja perlu banyak energi yang keluar ya, maka perlu banyak pertolongan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Itu tidur, maka perlu bagian dari terapi. Bagaimana Al-Quran memberikan argumentasi tentang tidur itu? Nanti bahasa ayat yang kita akan bahas. Tidur makna dalam Quran. Jadi pertama, pentingnya istirahat. Dalam Quran, surat Al-Furqan ayat 47. Ya, jadi Allah lah yang menjadikan malam ya untukmu sebagai pakaian dan tidur. Maka orang yang biasa begadang malam tanpa uzur yang syar'i gitu ya, begadang main gaplek misalnya gitu ya, sampai larut malam bisa tidurnya kadang jam 1 baru tidur, itu pola hidupnya nggak sehat.
Saya punya saudara dulu itu selalu ya, saya sudah ingatkan, abang saya ini, abang ipar dulu ya, jadi beliau itu nggak bisa tidur kecuali menjelang adzan subuh. Saya bilang ini bahaya. Kenapa? Betul ya, akhirnya qadarullah beliau wafat karena serangan jantung. Ini bukan serangan jantungnya sebenarnya, takdirnya. Tetapi ritme kehidupannya mengubah pola tidurnya nggak sehat. Jadi tidur yang baik itu sebelum jam 1 malam, sebelum jam 2 malam itu sudah tidur. Karena sudah ada pergantian waktu nanti. Kalau dalam hitungan Masehi, itu hitung waktunya itu kan di jam 00 itu. Ternyata ada kaitan dengan kesehatan, Pak. Ya, maka dulu ada teman saya di Jakarta, awalnya beliau agama lain. Sebagai seorang ahli penyakit jantung, kata dia, saya mendapat hidayah. Beberapa saat sebelum dapat hidayah itu, hati saya tergetar ketika mendengar adzan subuh dari masjid dekat rumahnya. Ada panggilan as-sholatu khairum minan naum. Tidur lebih baik dari salat lebih baik daripada tidur. Nah, saat itu dia terbangun, apa sih makna ayat ini, mana panggilan ini? Dia cari-cari mana adzan karena sudah mulai ada getaran dalam hatinya. Nah, salah satu yang membuat dia kagum, salat lebih baik daripada tidur di adzan subuh. Maka dia menemukan literatur jantung itu akan sehat ketika dibawa bangun di sepertiga malam, kata dia. Kenapa? Kalau kita tidur, Pak, semua organ itu berhenti kecuali jantung. Karena kalau jantung berhenti berarti mati. Tidur pun juga mati sebenarnya kan. Tadi kan ada dibaca doa kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, dari kematian kita. Jadi tidur juga mati. Maka disebutkan dalam Az-Zumar ayat 42, Allah memegang ruh orang yang tidur. Kalau yang masih ada jatah umur dikembalikan, kalau tidak ada dipegang, artinya dibolak nggak balik lagi. Maka banyak orang yang tidur kebablasan, nggak bangun lagi. Nah, yang kita bersyukur makanya. Nah, kata beliau, kalau orang Islam ingin sehat, katanya, sebaiknya bangunnya diatur sepertiga malam dari sisi kesehatan jantung, kata beliau. Maka di situ penasaran, alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Ya, awalnya dia tidak tahu apa itu Islam, dia bisa masuk Islam dapat hidayah dengan perantara adzan subuh, Pak. Ya, mudah-mudahan itu ya. Pertama, pentingnya istirahat. Jadi waktu malam itu untuk istirahat. Nah, yang kedua, bisa mengolah stres sebenarnya, Pak. Ya, menekankan mengolah stres dengan kecemasan. Itu artinya meyakini bahwa Al-Qur'an, Allah tidak memberikan beban kepada kita dengan melebihi batas kemampuan. Artinya tidur itu bisa menjadi penyeimbang sebenarnya. Lalu beberapa macam tidur dalam Quran. Ada sedangkan istilah sinnah, ada nu'as, ada riqad, ada hajjo, ada sub'ad. Sinnah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, kata-kata as-sinnah. As-sinnah itu khair. Ya, jadi as-sinnah itu tidur yang ringan, rasa kantuk, Pak. Jadi kalau rasa kantuk, ngantuk gitu ya, tiba-tiba tidur, nah, itu namanya sinnah. Yang kedua, nu'as. Nu'as ini tidur singkat lebih puas dari sinnah. Jadi kalau sinnah itu hanya liep gitu ya, maka kalau nu'as itu lebih menenangkan. Nah, kisah nu'as ini, makna tidur nu'as itu dalam surat Al-Anfal ayat ke-11. Ini terkait dengan peristiwa perang Badar. Inilah yang tidur cepat, singkat, tetapi pules. Ini yang terjadi pada kisahnya perang Badar. Dari surat Al-Anfal, ingatlah ketika kami datang karena rasa kantuk kepada kalian. Ya, rasa kantuk datang. Kenapa? Kemudian Allah turunkan hujan. Jadi biasanya kalau mau hujan itu kan angin semilirnya enak ya, bikin orang ngantuk, Pak.
Kalau sekarang di masjid juga sama, beda tipis. Karena ada semilir angin gitu. Nah, gitu ya. Ngantuk boleh. Nah, para sahabat saat itu mau perang Badar besoknya, Pak. Di Bukit Badar, malam itu perjalanan panjang. Bukit Badar itu kalau dari Madinah sekitar 30-40 kilo, Pak. Ini mau perang besok, perang Badar. Nah, malam itu Ibnu As, ingatlah ketika kamera turun ke rasa kantuk, kemudian diturunkan hujan. Masih ingat ya? Hujan itu terapi efektif untuk yang punya banyak masalah. Nah, apa manfaatnya itu? Hujan yang besar itu manfaatnya ada 4 pada ayat ini. Nanti dibuka surat Al-Anfal ayat ke-11. Sebelum hujan itu Allah kirim angin sepoi-sepoi untuk membuat para sahabat ngantuk karena ada yang galau, Pak. Besoknya mau perang, ini masih bulan Ramadan, persenjataannya nggak lengkap, mau menghadapi pasukan yang lebih lengkap gitu. Maka Allah turunkan nu'as, rasa kantuk, tidur yang singkat tetapi membuat tenang. Nah, hujan itu manfaatnya satu, lithahiruhum, untuk membersihkan badan, untuk mandi, Pak. Jadi mandi hujan itu sehat, Pak. Saya di rumah anak-anak itu kalau hujan besar pasti mereka minta izin mandi hujan dan boleh. Kenapa? Yang kedua, rijz syaiton, bisa menghilangkan gangguan setan, Pak. Ini hujannya bisa dilihat nanti surat Al-Anfal. Dia bisa menghilangkan gangguan setan. Dalam perspektif psikologi, gangguan setan itu kecemasan, Pak. Mandi hujan boleh, Pak. Ini ayatnya. Yang kedua, menguatkan hati, Pak. Coba Bapak pikir apa kaitannya hujan? Kalau buat mandi iyalah airnya, tapi buat ngilangin gangguan setan, menguatkan hati. Apalagi keempat, menguatkan telapak kaki. Tuh, ada 4 manfaat hujan yang diberikan saat perang Badar. Bukan saatnya, mau perang Badar. Jadi para sahabat akhirnya bisa mandi karena dari riwayat laki-laki biasanya sering mimpi basah kalau kelelahan. Nah, ada riwayat, ada sahabat yang mimpi basah, nanti besok mandinya gimana ya? Bukan di rumah. Maka Allah turunkan hujan itu ada yang diambil dari di bejana-bejana mereka untuk minum, Pak. Cair hujan buat untuk mandi, bersih-bersih. Maka hujan itu airnya tadi manfaatnya ada 4 ya. Pertama, bisa membersihkan badan, kedua menghilangkan gangguan setan, ketiga menguatkan hati, yang keempat menguatkan telapak kaki. Maka saya sering sarankan dulu beberapa orang ya, kalau di Jogja dulu udah ikut ngajar pada program calon profesi psikolog di Jogja. Dulu ada mahasiswa kami itu calon psikolog, Pak, yang sering pingsan karena stres. Bayangkan calon psikolog stres kan luar biasa. Nah, saya bilang, kamu mau nggak saya kasih obat gratis? Ya, apa Pak obatnya? Mandi air hujan. Nanti kalau hujan ya, lagi musim hujan, mandi hujan. Dia agamanya Katolik waktu itu. Kata dia, memang apa manfaatnya Pak? Sudah kamu praktekkan saja. Kamu sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Udah datang ke psikolog yang terkenal pun nggak sembuh-sembuh. Ada obat gratis, mandi aja air hujan. Jadi hujan yang lebat, gitu ya, mandi. Nah, dia penasaran. Kedua, ketiga dia tanya, apa sih kenapa Bapak menganjurkan saya untuk mandi hujan? Nah, rupa sudah mulai galau dia. Ya, saya bilang di agama kami itu ada ayat Quran yang kami yakini kebenarannya. Bahwa air hujan itu bisa buat mandi, bersih-bersih badan, menghilangkan gangguan setan, was-was ya, menguatkan hati dari kegalauan, dan yang keempat menguatkan fisiknya, kekuatan telapak kaki. Tapi mandinya air hujan yang besar, yang lebat ya, bukan hujan yang rintik-rintik. Nanti kalau hujan rintik, konon katanya bisa bikin pusing, itu sugesti sebenarnya. Hujan lebat, dan sudah banyak kasus yang kami anjurkan yang ketika sedang punya problem itu untuk mandi air hujan, dan qadarullah Allah berikan kesembuhan. Tadi ya, bisa untuk bersih-bersih, menghilangkan gangguan setan. Jadi kalau Bapak lagi galau,
Mandi hujan aja Pak. Dia lagi was-was, dia lagi galau itu hujan besar, mandi akhir. Mandi jangan dari talang ya, jangan dari langsung dari langit itu. Itu ternyata obatnya luar biasa. Nah, nuas itu rasa kantuk, tidur yang singkat tapi menyehatkan. Sehat, kadang-kadang orang butuh bersender sebentar saja, berapa menit itu langsung fresh kembali. Nah, itu namanya nuas di surat Al-Anfal ayat ke-11. Ya, yang kedua, rukod, tidur panjang seperti yang dialami oleh Ashabul Kahfi, Pak. Ya, yang ada diceritakan di surat Al-Kahfi ayat ke-18. Mereka tidur itu berapa tahun? 300 tahun, Pak, tidur. Dan ditelitilah oleh para ilmiah, bagaimana mungkin orang bisa tidur bisa selama itu secara teori ilmiah? Iya, karena posisi mataharinya itu berubah sehingga pencahayaannya bisa dimaklumi secara ilmiah, Pak. Nah, itu namanya rukod. Jadi kalau tidur kepanjangan, kelamaan, namanya rukod. Bahkan ratusan tahun. Kemarin baru saja meninggal ya di Abu Dhabi atau mana ya, seorang pangeran yang tertidur sudah hampir 25 tahun. Tertidur di atas kasur baru meninggal. Ya, karena pernah kecelakaan, ada nggak sadarkan diri sampai belum lama ini meninggal setelah puluhan tahun di atas kasur. Karena orang kaya ya difasilitasi. Ya, jadi kalau yang nggak kaya mungkin repot terusannya. Nah, rukod ada namanya hujok, itu tidur malam hari, waktu utama bagi manusia untuk tidur. Ya, di surat 51 ayat ke-17. Jadi terkait dengan waktu istirahatnya cukup malam hari ya. Nah, yang kelima ada su'bat. Ya, ini kalau tertidur dialami oleh manusia, tidurnya itu tadi ya kadang-kadang terlalu berlebihan dan sebagainya. Baik, bagaimana manfaat tidur secara medis? Tadi dalam Quran, secara medis, satu tentu saja memulihkan energi. Ya, jadi kalau kurang tidur biasanya sakit. Kenapa? Tidur malam cukup membantu tubuh memulihkan energi setelah beraktivitas seharian. Ya, saat tidur tubuh berbagi sel-sel yang rusak dan mengoptimalkan fungsi organ. Jadi kata teman saya dokter jantung itu, jadi kalau tidur malam itu memang menyehatkan selama tidurnya maksimal. Ya, bukan tentang banyak tapi kualitasnya. Kalau tidur semua organnya berhenti bekerja. Ya, matanya berhenti bekerja karena merem. Telinganya, pendengarannya nggak berfungsi. Nah, kata dia, yang kerja terus itu jantung, Pak. Nah, jantung itu kalau kerja sendiri itu nggak maksimal, bahkan sering merusak. Kata dia, justru kalau orang sering bangun malam harusnya sehat karena jantungnya nggak kerja sendiri, katanya. Ya, kita baru sadar setelah tua, maka sudah jantungan akhirnya tetap jantung juga, gitu kan? Masya Allah. Jadi energi yang kedua meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, imunitasnya jadi baik dari macam penyakit atau tidurnya maksimal, kualitas tadi bukan kuantitas. Yang ketiga menjaga kesehatan jantung nih Pak. Kenapa tadi ya? Karena organ tubuh yang lain pada tidur, jantung terus bekerja tuh Pak. Ya, Masya Allah jantung bekerja. Nah, kalau jantung sendirian nanti dia nggak maksimal dan menjadi beban yang berat. Ya, mudah-mudahan jantung kita semua sehat lah ya. Yang keempat ada meningkatkan konsentrasi dan fungsi otak Pak. Ini tidur ya. Mengapa? Kadang-kadang kalau kurang tidur emosionalan Pak. Mudah tersinggung gitu ya. Jadi gampang marah gitu ya. Karena kurang tidur itu menyebabkan gangguan kognitif dan emosional Pak. Ya, lagi nguring-nguring mulu nih kurang tidur. Nah, misalnya gitu ya. Yang kelima adalah menyeimbangkan hormon. Ini dari sisi kesehatan. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa tidur yang maksimal, walaupun dokter bilang tidur yang maksimal itu 8 jam. Di teorinya, tapi
pada prakteknya kita lihat bukan tentang kuantitas tapi kualitas. Maka dalam sejarah hadis Rasul itu memang beliau tidur setelah Isya. Maka rasional ya, Isya tidur kalau jam 8 tadi 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ya, itu efektif sebenarnya. Ya, Rasul sudah memberikan contoh. Maka tidurnya pun dalam kondisi gelap. Kenapa? Dari kesehatan itu bisa fungsi tadi ya, matanya kalau kondisi gelap itu matanya istirahatnya dengan cukup dan maksimal. Jadi dari sisi kesehatan, tidur dalam kondisi gelap itu membantu menetralisir beberapa hormon tadi ya. Jadi kita tidur itu proses produksi hormonnya berfungsi dengan baik. Tidur dalam kondisi gelap. Dan Rasul juga menganjurkan tidur dalam kondisi gelap. Secara kesehatan berfungsi membantu hormon, dari sisi agama itu sunnah karena Rasul mencontohkan. Yang ketiga dari sisi ekonomi Pak, irit kan mati lampu mati ya, itu ya jadi ngirit lah kira-kira. Nah dalam perspektif psikologi tidur itu mengurangi stres dan kecemasan Pak. Kemudian meningkatkan keseimbangan emosi. Kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan kognitif. Yang keempat meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima mengurangi gejala depresi. Maka tidurlah yang cukup. Kalau malam tidak usah begadang. Masih ingat lagunya kan? Kalau yang suka dengar lagu dangdut masih ingat ya? Kata pengaji Roma Irama, begadang jangan begadang. Nggak usah terusin lagi. Baik, jadi kesimpulannya begini. Wa qur'aina pada ayat ke-26 surat Maryam, maknanya Imam Asy-Syaibani mengatakan makna wa qur'aina adalah tidurlah kamu. Jadi untuk apa? Latihlah ia untuk makan dan minum ya dan tidur. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi jilid ke-11 pada halaman 259. Ya, wa qur'ana sekali lagi secara umum itu dipahami wa qur'ana itu memang terkait dengan melihat yang menyenangkan. Tetapi pada tafsirnya Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat Imam Asy-Syaibani bahwa wa qur'ana adalah tidur, istirahat, memejamkan mata. Tadi ya, ada sinnah, ada nu'as, ada hujjah gitu ya. Tidur-tidur yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Bapak mau kategori mana? Tidur yang cepat, tidur cepat tapi bangunnya cepat, atau tidur cepat bangunnya lambat, atau tidurnya lambat bangunnya lambat. Tergantung dari ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita sesuai dengan kondisi. Tapi dengan hadirnya di sholat subuh di masjid berarti Bapak sudah masuk kategori tidur yang maksimal, kira-kira ya. Buktinya sholat subuhnya berjamaah. Karena masih banyak saudara kita yang mungkin belum bangun Pak. Bukan karena sakit, tapi karena masih begitu nyenyaknya. Ya, apalagi tidur pakai AC. Dulu waktu masih ngontrak, pakai kipas angin tidurnya, sering bangun. Kenapa? Kepanasan. Sekarang pakai kasur, empuk, dingin. Itu juga cobaan, Pak. Masya Allah ya. Maka Nabi Adam alaihissalam itu dicoba juga dengan 3 kebutuhan. Ya, yang disebut dengan pangan, sandang, dan papan. Nabi Adam alaihissalam digoda, ya di surat Toha diceritakan ayat ke-29, 17, 18, 19 terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Sudah diingatkan, ya Adam, hada adu'luka wa zawjuka Adam, ini ada musuhmu yang nyata dan istrimu. Jangan sampai kamu keluar dari surga, karena surga kamu tidak akan kelaparan, kamu tidak akan telanjang, kamu tidak akan kepanasan. Maka inilah yang menginspirasi kenapa kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah maka Nabi Adam pun digoda agar
tetap kata iblis, dan kamu itu tidak boleh makan buah khuldi itu karena kamu tidak boleh lama di surga. Kalau kamu mau surga, mau abadi, maka makan tuh buah korma ama buah khuldi. Khuldi itu artinya keabadian. Dan nah, maka Nabi Adam mendekati pohon itu. Padahal sudah diingatkan tuh, wala taqraba hadihi syajarah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 35 36 itu cerita Nabi Adam sudah diingatkan, tetapi godaannya tadi kelaparan, makan gitu ya, pakaian dan tempat tinggal. Dirayu oleh iblis biar abadi tinggal di surga. Makanya makanlah, dekatilah khuldi, pohon keabadian. Nah, itu ya, maka secara psikologis manfaat tidur itu ada 5. Pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Tidur yang baik itu bisa membantu terapi psikologis. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan emosi. Biasanya orang yang sedang kurang tidur itu marah-marah gitu ya. Nah, itu berarti ada kaitan dengan pola tidur. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif. Kok jadi banyak lupa, kemudian ya pelupa dan sebagainya, itu juga ada kaitan dengan pola tidur secara psikologis. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Ya, karena tidur itu bisa membuat orang jadi bahagia, Pak. Ya, jadi tenang menghadapi kehidupan gitu ya, kenyataan hidup yang kadang-kadang pahit gitu. Kan tidak selamanya manis ya, kadang pahit. Nah, itu tidur itu berfungsi. Nah, yang ketiga, yang kelima adalah mengurangi gejala depresi. Masya Allah ya, jadi kalau yang mengarah ke arah depresi gitu ya, itu tidur. Nah, dalam Islam tidur sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saking nikmatnya, begitu bangun baca doa bersyukur. Yang kedua, tidur sebagai waktu istirahat. Yang ketiga, pentingnya tidur yang cukup karena akan membantu meringankan beban dalam tubuh. Nah, kisah Bunda Maryam tadi, kalau kita kembali kepada Bunda Maryam, beliau itu sedang baru saja melahirkan, Pak. Melahirkannya di bawah pohon korma. Yang membantu siapa? Langsung dimentori oleh Jibril. Ya, bagaimana mentornya? Kita lihat ayat tadi. Jadi di surat Maryam ini ada kisah bagaimana Maryam dimentori langsung oleh Jibril. Ya, fahamalathu fantabahat bihi makanan qasiyah. Ketika hamilnya semakin besar, maka beliau diberikan petunjuk oleh Allah untuk pergi ke tempat yang jauh, makanan qasiyah, dari rumah jalan, Pak. Kemudian fa'ajaha al-makhad, ketika sudah sampai di sebuah tempat, maka jit'i nakhlah, beliau itu bersandar di pohon korma. Jadi jalan jauh, kemudian sampai di sebuah tempat, duduklah di bawah pohon korma, nakhlah namanya. Kemudian qalat, beliau berucap, ya laitani mittu qabla hadza. Coba aku mati ya sebelum ini, enggak ada orang yang membuli aku dan sebagainya. Nah, fanadaha min tahtiha, Jibril dari bawahnya itu berseru. Apa seruannya? Ala tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki syariah. Maryam, kamu jangan bersedih. Allah telah menciptakan anak sungai di bawahmu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki syariah. Ya, ini Jibril yang berikan. Kemudian apa lagi? Wahuzi ilaik. Maryam, kamu gerakin tuh pangkal kormanya. Dimentor ya, diarahkan. Ya, kalau kita pada biasa yang ngarahkan iblis kadang-kadang ya. Makanya jadi stres bahkan ada gantung diri gitu, nazubillah ya. Ini wahuzi ilaik. Maryam, kamu gerakin pangkal korma. Itu setelah beliau melahirkan, bayangin. Ya, setelah melahirkan disuruh Muhammad Jibril untuk berangkat pangkal korma. Wahuzi ilaik. Untuk apa? Bijitin nakhlah, agar korma itu jatuh pohonnya, digerakin. Kalau pohon digerakkan itu kan tubuh yang buahnya akan jatuh. Nah, yang gerakin itu Maryam, wanita baru melahirkan. Yang digerakin pohon korma, bukan pohon lengkeng yang mungkin kecil gitu ya. Masya Allah. Maka wahuzi ilaik, Maryam, kamu berangkat korma untuk apa? Tusakkit alaiki rutaba janiba.
biar buah yang mengkel itu rutubnya jatuh ke dekat kamu untuk bisa dimakan. Ya, baru yang ke selanjutnya adalah fakuli wasrobi. Kamu makan minum. Apa yang dimakan? Korma tadi. Apa yang diminum? Air yang mengalir di bawahnya. Subhanallah ya. Karena waktu itu belum ada perusahaan air. Tapi mungkin ini jadi inspirasi karena Bapak mungkin sering minum airnya, air pegunungan. Ya, kan semuanya gitu kan, air asli pegunungan. Ternyata Bunda Maryam itu minumnya apa yang diminum? Karena kata Jibril, qad ja'ala rabbuki tahtaki syariah. Maryam, Allah telah menetapkan kali sungai di bawahmu. Sungai di bukit, maka airnya mengalir sehat. Ya, maka Bapak mungkin kena prank juga waktu itu ya. Semboyannya, iklannya air dari pegunungan. Nggak taunya ngebor dari tanah juga. Nah, tapi jangan-jangan inspirasi dari kisah ini. Tahtaki syariah, jadi ada air mengalir. Nah, kalau di gunung itu airnya kan bersih ya. Yang suka jalan-jalan ke gunung itu airnya bersih, bisa diminum langsung di situ. Ya, tadi ya sampai diambil ikon perusahaan air yang dulu ada di Ponorogo, sekarang sudah nggak ada lagi, sudah pindah nggak tahu kemana, sudah tutup. Kemudian yang dimakan tadi fakuli wasrobi, yang dimakan itu korma mengkel, korma matang muda. Maka bagi Bapak Ibu yang mungkin punya istri atau punya anak menantu, anak sedang hamil, sebaiknya siapkan tuh korma makanan pasca melahirkan. Ya, ini perintah langsung dari malaikat Jibril kepada Maryam. Fakuli wasrobi, baru wakur aina. Nah, nanti wakur aina menyenangkan. Ya, jadi tema hari ini itu wakur aina dalam tafsir Al-Qurtubi disebut dengan tidur atau istirahat yang cukup. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisah ini untuk istirahat yang cukup. Mau tidur, ya baca doa dulu lah ya, jangan langsung gabruk tidur. Kalau perlu ambil wudhu dulu. Kalau perlu bacalah beberapa ayat-ayat yang terkait dengan yang ringan-ringan dari Fatihah, Al-Baqarah 5 pertama, ayat kursi 2 atau 3 Al-Baqarah terakhir, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Untuk apa? Perlindungan diri. Ya, dari situ baru baca doa yang amut, ya. Jangan langsung amut saja. Kadang nggak baca doa lagi. Masya Allah ya. Jadi kadang tidur nggak baca doa. Maka dengan mengambil inspirasi dari kisah Bunda Maryam ini, mudah-mudahan kita bisa belajar kepada beliau. Tidur atau istirahat cukup itu prinsip terapi kejiwaan dari kisah Bunda Maryam. Maka beliau bisa sukses melewati, Pak. Ya, sukses melewati ujian yang begitu berat, ya Allah izinkan itu dengan beberapa hal ya. Maka ada 6 prinsip psikologis yang ada dalam kisah Bunda Maryam. Dan hari ini kita belajar kepada kisah beliau tentang tidur dan istirahat yang cukup. Tadi di Quran sudah disebutkan beberapa pola tidur. Ya, ada sinna, ada nu'as gitu ya. Ada hujjah dan beberapa lain sebagian yang mudah-mudahan kita bisa mengambil. Kira-kira kita mau tidur yang versi mana? Yang sebentar, sangat sebentar, ya, sekedap, sekedip gitu ya, tidur rasa kantuk itu, atau tidurnya sebentar tapi menyehatkan gitu ya, seperti yang terjadi pada para sahabat pada perang Badar. Ya, jadi perang Badar. Besok paginya menghadapi pasukan Quraisy yang begitu besar. Kemudian dengan diturunkan hujan tadi ya, untuk bersih-bersih badan beliau para sahabat, kemudian menenangkan hatinya dari godaan-godaan setan dan menguatkan hatinya serta telapak kakinya. Sehingga ketika paginya perang dengan izin Allah bisa menang. Padahal jumlah pasukannya sedikit. Gitu ya. Ini yang luar biasa ya. Baik, demikian ya Bapak Ibu hadirin apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Ini pertemuan terakhir kita ya Bapak Ibu di 2025. Berarti bulan depan kalau ada waktu kita sudah ketemu di tahun yang berbeda. Kita ketemu tahun depan ya Pak. Jika Allah izinkan kita bertemu kembali.
Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan mudah-mudahan kalau ada yang sedang mengalami kegelisahan, gundah gulana, semoga Allah berikan ketenangan dan solusi terbaik. Ya, kita juga doakan saudara kita yang ada di Pulau Sumatera ya, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang sedang kena musibah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi yang masih hidup dan diampuni dosanya bagi yang sudah meninggal. Ya, karena luar biasa. Ya, semalam kami pantau tim kami yang ada di lapangan di Aceh Utara, mereka melaporkan memang masih banyak yang belum terjamah, Pak. Ya, di beberapa tempat ini kami baru 1 titik saja di Aceh Utara, bukan Tamiang, tapi Aceh Utara juga parah ya. Masya Allah, ini musibah. Ya, mudah-mudahan mereka diberi kesabaran. Ya, kita perlu bantu lah ya. Di samping bantu doa juga bantu secara finansial. Ya, mudah-mudahan ya bisa disalurkan dengan baik. Karena konon kemarin ada bantuan luar negeri nggak boleh karena belum bencana nasional. Padahal sudah 1.000 lebih yang meninggal. Insyaallah ya, kita doakan mudah-mudahan bisa sabar dan bisa cepat tertangani. Ya, tidak saling menyalahkan. Ya, ada yang menyalahkan kayu gelondongan lah, ada yang menyalahkan hujan itu gara-gara hujan atau kayu gelondongan jadi banjir dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Ini kemarin juga di Jawa Tengah sudah ada di Tegal, juga di objek wisata Guji di Tegal juga banjir bandang. Insyaallah ya, maka yang liburan hati-hati ya. Liburannya jangan yang banyak resikonya lah gitu ya. Yang aman, liburan paling cepat ya, yang menyenangkan anak-anak lagi liburan, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari berbagai macam mara bahaya. Baik, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.